Baik, Teh Desi silakan. Siap. Terima kasih, Dek. Teh Desi, nah, Izin saya ingin menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Harmin, bahwa kenyataan di lapangan, Bapak, kalau tadi Bapak menyampaikan P3K itu bagaimana prestisnya, bagaimana gengsinya dan sebagainya. Kenyataan di lapangan, dikotomi ASN, dikotomi PNS dan P3K ini udah jelas-jelas terjadi. Dan kemudian hal ini berdampak kepada persepsi, berdampak kepada perilaku saudara-saudara kita yang ASN terhadap saudara-saudara kita yang P3K. Kalaupun Bapak menyampaikan bahwa buktinya Pak Dirjen, Pak Iwan bisa kok, beliau itu P3K. Betul Pak, dari sekian berapa ratus juta orang yang kemudian bisa berhasil menjadi seorang Pak Iwan, itulah kemudian yang harus Bapak juga sosialisasikan seperti yang tadi saya sampaikan. Sehingga saudara-saudara kita yang mau masuk ke dalam program P3K ini dengan jelas, dengan dignity-nya, dengan marwahnya, mereka bangga untuk menjadi P3K. Itu sebagai sebuah pilihan yang diberikan, solusi yang diberikan oleh pemerintah saat ini. Karena misalnya menjadi ASN tanpa tes, lewat Kepres itu tidak bisa dilakukan oleh pemerintah. Nah, argumentasi, narasi ini harus Bapak sampaikan, baik semua yang terlibat saat ini hari ini hadir, bersama-sama secara komprehensif menyampaikan sosialisasi itu, sehingga saudara-saudara kita yang guru yang sudah mengabdi 20 tahun, 15 tahun, merasa juga bangga untuk menerima solusi yang ditawarkan oleh pemerintah. Itu juga penting, Pak. Nggak bisa Bapak cuma bilang, tuh Pak, ini Pak Iwan. Ya, kata Bapak, kata saudara-saudara kita yang di seluruh Indonesia, yang nggak kenal Pak Iwan misalnya, yang tidak tahu track record kerjanya Pak Iwan secara karir, itu tidak tersampaikan. Nah, ini adalah tugas Bapak-Bapakku semua. Kami tugas menyampaikan aspirasi apa yang diinginkan oleh guru-guru honorer, guru-guru yang mungkin tidak mau menerima P3K sebagai sebuah solusi, ini juga harus dipikir. Terima kasih Kang Dede. Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Ini jawaban seorang ketua partai memang harus begitu tegas, ya. Baik, terima kasih Pak Sofiantan yang saya hormati, Pak Ketua Komisi 10 beserta seluruh yang hadir, Bapak Ibu anggota Komisi 10, berikut dari Kemendikbud, Kemenq, Kemendagri, BKN, dan yang lain-lain. Izinkan saya menanggapi beberapa hal yang tadi sudah disampaikan oleh narasumber. Yang pertama, seperti yang diusulkan Pak Huda, pemenuhan terhadap 1 juta orang guru yang ini masih belum tercukupi, kurangnya adalah 275.000. Pak Iwan menyampaikan skema yang mau digunakan adalah nanti perekrutannya mungkin akan membuka pintu-pintu yang lain terkait dengan P3K untuk guru ini. Saya begini Pak Iwan, ini kita bicaranya seolah-olah melupakan ada sekolah swasta. Bahkan Bapak menghitung 90.000 guru PNS yang ada di swasta, itu masuk hitungan di angka 2,2 juta guru yang dibutuhkan oleh sekolah negeri. Pertama, Bapak mestinya juga mempertimbangkan, kita perlu mempertimbangkan keberadaan guru-guru swasta atau guru-guru honorer yang di swasta. Bagaimana kita memberikan ruang kepada mereka untuk masuk juga di dalam P3K, meskipun Bapak tadi sudah menyampaikan juga akan memberikan ruang kepada guru swasta dan negeri. Tetapi yang kita akumulasi tadi baru guru honorer yang ada di negeri dan kebutuhan yang ada di negeri. Nah, pintu untuk guru-guru honorer yang ada di swasta, saya kira itu perlu dipertimbangkan, termasuk Bapak. Sama sekali tidak kita singgung, dunia pendidikan kita juga butuh tenaga kependidikan di luar guru. Tetapi tidak masuk, apakah itu sudah masuk di angka 1 juta? Atau tidak? Kalau formasi angka 1 juta itu baru untuk guru saja atau tenaga pendidiknya, maka tenaga kependidikan yang lainnya saya kira perlu dipertimbangkan untuk bisa diperjuangkan. Kemudian yang kedua, terkait dengan rekrutmen PNS, pertanyaan saya, ketika nanti beliau guru-guru ini sudah terdaftar sebagai ASN di P3K, apakah mereka tetap mempunyai ruang yang sama untuk bisa mendaftarkan sebagai PNS? Karena memang sangat berbeda di dalam, walaupun mengatakan bahwa gajinya sama, tetapi memang ada hak-hak yang berbeda. Kalau P3K kan ada batasan waktunya,
hanya bekerja selama sekian tahun begitu. Nah, kalau sampai dengan PNS, apakah itu punya ruang yang sama untuk bisa mendaftarkan? Dan berharap formasi tahun 2021 tetap ada rekrutmen untuk PNS. Nah, ini saya kira supaya kita juga bisa melihat bahwa rekrutmen untuk PNS besok yang untuk guru jangan ditutup, tidak hanya untuk P3K. Saya kira Bapak yang bisa saya sampaikan, catatan besar kita adalah bagaimana dengan sekolah swasta. Jangan sampai juga guru yang sudah di swasta, guru negeri yang di swasta, itu kemudian dialihkan atau dicabut. Yang kemudian juga guru yang ada di sekolah swasta, mohon juga mendapat perhatian untuk diangkat menjadi P3K. Kalau perlu, perbanyak juga sekolah yang ke swasta untuk swasta yang berada di daerah-daerah yang memang sangat membutuhkan perhatian kita, di mana negeri belum hadir di situ. Saya kira itu, Pak. Terima kasih. Ya, kita pahamlah, selama ini kan orang hanya mengenal ASN itu pegawai negeri sipil, tidak ada yang lain-lain. Ya, P3K ini kan barang baru. Nah, ini yang perlu dijelaskan betul, sehingga hal ini tidak menjadi pertanyaan-pertanyaan terus-menerus dan kemudian mengganggu di dalam proses rekrutmen yang sudah direncanakan oleh pemerintah. Maksud saya ini penting, kenapa? Karena masih ada anggapan seolah-olah P3K ini kalau mau dibilang istilah pasarannya seperti outsourcing. Jadi mereka dipekerjakan dengan kontrak yang kemudian tidak memperoleh pensiun. Ini sederhananya seperti itu gitu. Tetapi mereka diminta untuk profesional di dalam melaksanakan tugasnya. Nah, oleh karena itu mohon ini benar-benar dijelaskan betul, sehingga kemudian ketika ada rekrutmen yang namanya P3K, ada rekrutmen yang namanya untuk pegawai negeri sipil, orang tidak melihat bahwa ini P3K ini anak tiri. P3K ini seolah-olah pegawai negeri kelas 2. Yang penting, yang utama itu adalah tenaga ASN yang namanya pegawai negeri sipil. Nah, ini yang mohon bapak-bapak dari BKN, dari PAN-RB, kemudian juga dari terutama tuan rumah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ini menjelaskan ini benar-benar sehingga benar-benar clear di depan publik, terutama teman-teman guru yang selama ini belum menjadi tenaga PNS. Kemudian yang berikut, yang menyangkut tadi yang sudah juga disinggung, yaitu birokrasi antara kementerian di daerah dan di pusat. Terutama apa yang sudah disampaikan oleh tadi oleh Kemdagri juga, bahwa yang membayar ini harus jelas. Karena daerah seringkali menghindari untuk mengusulkan karena mereka takut bahwa nanti mereka yang akan bayar dan ini dari APBD. Tadi penjelasan dari Kementerian Keuangan jelas bahwa ada dana transfer umum yang dialihkan, yang diperuntukkan untuk hal yang menyangkut membayar mereka-mereka yang akan menjadi P3K atau menjadi ASN yang nanti akan lolos di dalam proses tes atau diangkat menjadi ASN atau diangkat menjadi P3K ini gitu. Oleh karena itu hal ini harus diklarifikasi dan masuk di dalam kesimpulan sehingga kemudian daerah tidak mempunyai alasan untuk tidak mengusulkan karena kekhawatiran akan mengganggu, mengurangi APBD mereka. Nah, saya kira ini Pak Ketua, ini hal ini tadi juga Pak Ketua sudah singgung juga, tapi saya mohon ini dijelaskan lagi, diperjelas betul sehingga masuk di dalam kesimpulan. Dan nanti ketika Kemdagri memberikan penjelasan kepada daerah-daerah, kepala daerah, hal ini clear dan tidak menjadi persoalan yang menggantung, yang kemudian mengganggu, menghambat nasib daripada para tenaga guru honorer yang selama ini sudah berharap untuk menjadi tenaga pegawai negeri sipil. Terima kasih pimpinan. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Ketua Komisi, Pak Kapoksi, Bapak Ibu, Wakil Ketua dan rekan-rekan anggota Komisi 10 yang terhormat, Saudara Dirjen dan para Dirjen
dari kementerian lain ataupun yang mewakili, terima kasih. Saya Putra Nababan, fraksi PD Perjuangan dari Dapil Jakarta Timur. Tadi saya tidak mau menambahkan apa yang disampaikan oleh Mbak Esti terkait guru swasta, tapi tentunya saya punya perhatian dan concern yang sama. Dan yang kedua, yang lebih penting lagi yang ingin sampaikan adalah hal-hal yang seringkali disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di saat raker. Berulang kali Mas Menteri, Saudara Menteri selalu mengatakan bagaimana kerjasama kementerian dan Komisi 10 itu luar biasa eratnya dan luar biasa akrabnya. Tapi dalam beberapa hal, termasuk dalam konteks ini, saya melihat pimpinan Komisi 10 justru dibuat terkaget-kaget dan kocar-kacir dengan isu ini. Kami lagi sibuk-sibuknya reses, lagi fokus-fokusnya reses, membaca pernyataan Pak Ketua, pernyataan Kang Dede, dan lain sebagainya, kita jadi gelisah. Ya, apa yang sebenarnya terjadi? Seperti kita putus komunikasi. Ini sudah kesekian kalinya saya meminta dan mengharapkan agar komunikasi kita dengan Kemendikbud itu lebih cepat lagi, lebih terbuka lagi. Kenapa? Contohnya, tadi disampaikan bahwa NTT Nusa Tenggara Timur dapilnya Pak Andreas Parera, senior saya ini, belum menyetorkan datanya. Kalau ini disampaikan ke Pak Andreas, ya kan, Ketua DPRD Provinsi NTT itu rekannya Pak Andreas. Itu dari fraksi PD Perjuangan. Kita bisa colek dia juga dan bisa melakukan fungsi pengawasan. Nah, tadi disampaikan juga dengan Sumatera Utara. Sumatera Utara ada Pak Tan. Pak Tan juga bisa melakukan hal yang sama. Nah, saya juga mendapatkan informasi Pak Ketua Komisi bahwa bukan hanya yang disampaikan oleh Pak Andreas tadi bahwa provinsi itu khawatir alokasi anggaran yang dialokasikan pada mereka, tapi belum tentu juga provinsi punya komitmen yang sama dengan Komisi 10. Belum tentu mereka mengalokasikan P3K-nya untuk tenaga guru. Itu juga kenyataan yang kita hadapi di DKI Jakarta. Jadi maksud saya, dalam menghadapi ini adalah pengalaman yang berkali-kali nih, Saudara Dirjen ya, terutama Saudara Dirjen dari Kemendikbud ya, karena ini adalah mitra saya, mitra kerja kita. Ini sudah berkali-kali terjadi, ada jebakan-jebakan Batman, ada kejutan-kejutan, mendadak dangdut yang sebenarnya kita nggak perlu. Ya, di tengah-tengah reses kita lagi fokus sama konstituen, tiba-tiba ditanya konstituen ini dan itu, konstituen tahunya dari berita, Pak Ketua Komisi pun ya ngertinya dari konstituen, langsung komentar di pers, dan kita jadi heboh semuanya. Harusnya kan kalau ada tadi provinsi-provinsi ataupun ada penutupan dan ada provinsi yang tidak nyetor dan bagaimana solusinya, itu kan bisa dikonsultasikan dengan kita. Kita pernah kok melakukan saat reses, saya pernah mewakili Pak Kapoksi, saya diperintahkan untuk rapat Zoom saat reses, ya Pak Ketua ya, kita pernah waktu itu melakukan pada hal-hal yang penting diambil keputusan. Jadi itu bukan sesuatu yang baru. Nah, untuk itu makanya saya tidak mau melupakan apa yang terjadi di reses kemarin, ya, untuk kita belajar pada komunikasi kita yang kemudian. Saya tidak mau mengulangi apa yang disampaikan oleh Pak Andreas dan juga Ibu Esti, tapi sekali lagi ya, kita tidak mau gaduh, karena di tengah pandemi ini, Bapak-Bapak Dirjen dan Direktur, masyarakat itu, rakyat Indonesia sudah banyak kesulitannya, sudah banyak penderitaannya. Jangan masalah komunikasi bikin susah rakyat, jangan masalah komunikasi bikin pusing para guru. Status guru itu sudah repot, apalagi guru swasta. Orang tua tidak bayar SPP, gaji guru swasta berkurang. Itu kondisinya di dapil saya. Jadi tolong sekali lagi, tidak ada lagi. Ya, dikurangilah komunikasi-komunikasi yang memang merugikan rakyat. Sehingga membuat Komisi 10, sehingga seolah-olah tidak mengerti ada kondisi apa dan kebijakan apa. Saya rasa itu Pak Ketua curahan hati, moga-moga mewakili suara hati Pak Ketua, karena Pak Ketua kan nggak boleh ngomong kayak gitu. Ya kan, biar anggotanya aja, apalagi Kang Dede ya. Biar curahan hati itu disampaikan anggota saja, ya biar blang, ya jelas. Apalagi kan KTA-nya Pak Jokowi sama KTA saya, kartu tanda anggotanya. Jadi lebih enak itu Pak Ketua. Ya, terima kasih Pak Kapoksi dan Pak Ketua Komisi. Mohon maaf kalau ada ucapan yang salah, ini hanya untuk masukan agar benar-benar hubungan kita itu betul-betul baik, tidak hanya di ucapan saja. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Yang selanjutnya tadi terkait dengan kekhawatiran dan juga ini juga aspirasi dari guru-guru yang sudah lama mengajar puluhan tahun, mempertanyakan, Pak, apakah kita tidak punya nilai penghargaan?
Katakanlah contoh konkretnya, misalnya passing grade-nya 8. Bagi yang guru yang sudah pengalaman, apakah tidak diberikan nilai awal, misalnya 2 atau 3, sehingga dia untuk mencapai nilai 8 tidak membutuhkan nilai dari ataupun usaha effort yang dari awal, tapi menambah nilai 6 atau 5 yang juga dia supaya dapat mendapatkan kelulusan tersebut. Nah, yang selanjutnya juga saya tadi disampaikan Bu Esti menyambung, keberadaan guru PNS atau P3K di swasta perlu diperhatikan. Ini bukti negara peduli terhadap swasta. Intervensi negara, kepedulian negara terhadap swasta itu adalah dengan adanya penempatan ASN di sekolah-sekolah swasta. Karena kita yakin dan percaya dengan anggaran yang sampai saat ini, kan kita belum mampu memberikan perhatian kepada seluruh sekolah, baik negeri maupun swasta, tentang sarprasnya. Nah, bentuknya apa? Terutama untuk swasta bentuknya adalah memberikan ASN ataupun menempatkan ASN di sekolah-sekolah swasta tersebut. Yang selanjutnya, Bapak Ibu sekalian kami hormati, saya menganggap sosialisasi mengenai ini juga masih kurang. Buktinya masih banyak pertanyaan dan kegaduhan di lapangan. Saya yakin walaupun dijawab oleh stafnya Pak Iwan, mengatakan, Pak, kita sudah koordinasi, sudah sosialisasi dengan baik. Kalau koordinasi dan sosialisasi dengan baik, pasti tidak akan ada kegaduhan. Ini yang juga harus menjadi koreksi kita bersama. Selanjutnya juga tadi kita butuhkan juga rincian data per kabupaten kota, setuju yang disampaikan Pak Andreas Parera, supaya kita jelas nanti, jangan sampai nanti kita ketika reses tidak bisa lagi menjawab. Ini menjadi concern kita melalui Pak Saiful Huda, menjadi ketegasan bagi khususnya dari mitra kita Kang Iwan supaya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan hal ini. Terakhir informasi kebetulan dibalik dan disampaikan oleh Saudara Menteri Hukum dan HAM menyatakan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara sudah ditandatangani Presiden surpresnya dan masuk dalam program prioritas Prolegnas tahun 2021. Mudah-mudahan dengan telah ditandatangani revisi Undang-Undang ASN ini oleh Bapak Presiden Jokowi bisa meminimalkan masalah yang terjadi dalam dunia guru dan tenaga pendidikan. Jadi sekali lagi kita membacanya harus utuh, Kang Iwan, jadi bukan hanya guru formal, tapi non formal, juga guru-guru yang juga melakukan dharma baktinya di sekolah luar biasa. Dan ini juga menjadi hal yang perlu kita perhatikan, termasuk pengawas, tutor, pamong, kebudayaan, dan sebagainya. Jadi supaya konkret dan tegas, tolong dibuatkan sistem pembinaan karir guru dan tenaga pendidikan. Jadi tidak ngawang-ngawang lagi kebijakan-kebijakan seperti itu. Saya rasa itu dulu yang kami sampaikan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Terima kasih atas kesempatan ini, dan saya kira ini momen yang sangat bagus, sangat luar biasa, terutama dalam menyampaikan harapan, jeritan, mimpi para guru honorer yang terjaring pada saat kami reses maupun dalam RDPU yang lalu. Negara seharusnya memang memberikan perhatian yang lebih baik, kalau perlu diprioritaskan terhadap nasib para guru honorer yang mengajar di sekolah-sekolah, wabil khusus itu di daerah-daerah terpencil, di mana guru-guru negeri itu tidak mau ditempatkan di sana. Kalaupun ada SK penempatan dari pembina kepegawaiannya, mereka lari, tidak melaksanakan tugas. Itu pengalaman saya, baik sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Landak, maupun juga sebagai Bupati. Dan ini sebuah kenyataan yang secara real, secara nyata, yang betul-betul membina, mendidik anak-anak di daerah pedalaman. Saya ingin supaya guru-guru honorer di daerah-daerah pedalaman, daerah 3T ini langsung diangkat menjadi P3K atau terbitkan kepresnya untuk diangkat sebagai pegawai negeri sipil, ya. Nah, lalu kemudian yang berkaitan dengan kebijakan penggajian mereka untuk P3K pusat itu ditanggung atau masuk dalam beban APBN.
Jadi kalaupun negara, pemerintah punya niat baik untuk membangun dunia pendidikan ini, lebih khusus lagi untuk membantu tenaga-tenaga honorer ini dengan gaji yang layak, karena sekarang mereka digaji dengan Rp150.000 per bulan, ya bukan 150 juta per bulan, Rp150.000. Harga gula di sana sudah 20.000, harga bensin 25.000 per liter. Bayangkan Bapak-bapak, ya, dengan gaji 150.000 mereka bertahan bertahun-tahun, di atas 10 tahun untuk mengajar. Jadi tolong syarat-syarat ini juga ada keberpihakan kepada mereka. Ya, hanya itu. Kami mengapresiasi tentunya upaya-upaya yang sudah dilakukan untuk mencari solusi termasuk dengan program P3K. Tentunya sesuai ini, sekali lagi kami ingin menegaskan bahwa kita tidak bisa mengabaikan suara-suara dan aspirasi dari para guru dan juga tenaga kependidikan yang sudah begitu lama mengabdi, senior, sudah mungkin puluhan tahun, tentu saja tidak selayaknya jika mereka di calon pegawai baru yang sedang mencari pekerjaan. Nah, oleh sebab itu kami ingin mendorong gitu ya agar ada diferensiasi dan dicari jalan tengah antara prinsip penjaminan kualitas dengan prinsip keadilan. Skema P3K mungkin bisa berjalan, tapi beri pengecualian kepada guru-guru yang sudah mengabdi, katakanlah 10-15 tahun. Nah, berapa jumlah mereka? Kami pikir itu tidak terlalu signifikan dibandingkan kebutuhan guru ini. Kami mendesak guru-guru tersebut langsung diangkat sebagai PNS melalui Kepres ataupun mekanisme lainnya. Nah, bagi guru-guru tersebut, bukan untuk menentukan lulus tidaknya sebagai PNS, tapi untuk memetakan kemampuan dari guru-guru ini sehingga nanti profesi guru tetap bisa dilakukan dengan mengacu kepada data-data tersebut. Dan tentu saja untuk meningkatkan kualitas dari guru-guru yang sudah diangkat itu menjadi PNS, tunjangan tentunya harus diberikan sesuai dengan performa. Jadi nanti saya kira tidak ada subjektivitas penilaian lagi. Seperti juga apa yang sudah sampaikan. Dan saya kira saya mengapresiasi Kemendikbud yang sudah berencana, tadi yang Kang Ferdi sampaikan, melakukan pendampingan, dan tentu saja materi-materi yang bisa dipelajari guru honorer ini juga harus diberikan kepastian bagi mereka yang berada di daerah terpencil yang tidak mendapatkan akses internet. Baik itu tadi melalui tes yang dilakukan secara offline dengan tetap menjaga integritas maupun distribusi materi-materi pembelajaran dalam bentuk cetak. Nah, saya mengharapkan ya, saya sangat serius ini, perlu kita siapkan undang-undang atau keputusan presiden barangkali supaya lebih mudah. Pengangkatan menjadi PNS tanpa tes bagi guru-guru GTKHNK 35+. Jadi pengangkatan mereka tanpa tes. Ya karena mereka mengabdi sudah belasan puluhan tahun, jadi perlu ya diangkat tanpa tes bagi GTK HNK 35+ ini. Ini perlu menjadi perhatian kita semua. Untuk bisa diangkat menjadi P3K. Jadi tidak perlu tes lah gitu. Jadi ada batasan-batasan yang harus disediakan kecuali untuk tes CPNS. Tapi saya dari fraksi Gerindra menekankan bahwa CPNS untuk jalur guru mohon di 2021 ini dibuka. Dan usulan-usulan teman lain yang sudah tadi masuk dari berbagai partai saya setuju 100%, 1000% kalau perlu.
apa yang sudah disampaikan. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait masalah guru honor, kita sependapat semuanya kayaknya di ruangan ini bahwa persoalan guru honor ini harus menjadi prioritas. Pemerintah harus hadir di sini, bukan sekedar memberikan kebijakan, tapi pemerintah harus melihat lebih dalam. Mereka mau diuji seperti apa lagi? Sudah cukup seleksi K1, K2, sekarang P3, baru mau dibuat kelompok belajar lagi. Apakah tidak terhitung oleh pemerintah pengabdian mereka, guru honor baik yang ada di negeri maupun swasta, 15 tahun pengabdian, 10 tahun pengabdian, 5 tahun pengabdian. Ini harus menjadi perhitungan pemerintah untuk hal itu. Saya rasa itu seleksi yang sangat komprehensif, sangat penting menjadi perhatian pemerintah pada para guru honor yang ada di merasa dihargai selama ini jerih payah mereka. Dan tentunya kami selaku anggota DPR dari dapil yang ya ini merasa terseluruh mata pelajaran, bisa dibayangkan. Apalagi masa pandemi, guru honor sampai datang ke rumah-rumah. Inilah yang harus menjadi perhatian pemerintah untuk hal itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita berbicara masalah guru, tentu tidak akan ada habis-habisnya dan cukup menarik begitu. Karena mengapa guru sebagai pahlawan tanpa jasa yang selama ini bisa mencerdaskan anak bangsa. Tidak akan ada menteri, tidak akan ada presiden, tidak akan ada bupati dan seterusnya kalau tanpa ada guru. Semuanya berangkat dari sekolah dan diajar oleh para guru. Oleh sebab itu, sepantasnya kita sebagai Komisi 10 tentu membicarakan tentang bagaimana nasib para guru, terutama guru-guru honorer. Beberapa hari yang lalu kita ketemu dengan guru-guru honorer yang katakanlah mereka sudah dianggap usia lanjut, GTK, HNK plus 35 yang memang tidak masuk dalam kategori yang bisa ikut tes secara langsung. Saya kira mereka pertama, kenapa mereka ingin diangkat menjadi PNS tanpa tes? Alasannya karena mereka bukan mencari pekerjaan. Mereka adalah para guru yang sudah lama mengabdi untuk bangsa dan negara. Karena ketika kita berbicara masalah guru, Pak Dede, mereka punya tugas 3. Pertama sebagai pengajar, yang menyampaikan, yang mendistribusikan berbagai ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua, sebagai pendidik, bagaimana mengajar dari yang tidak bisa menjadi bisa, yang tidak mengerti menjadi mengerti, yang tidak mampu menjadi mampu, dan berbagai pengetahuan yang disampaikan. Terutama menyangkut masalah kepribadian, akhlakul karimah. Kemudian yang ketiga adalah, tugas guru itu adalah sebagai pelatih, bagaimana melatih berbagai keterampilan. Oleh sebab itu tidak mudah dan tidak gampang menjadi guru. Karena diperlukan satu teknik dan konteks di dalam rangka bagaimana mengajar. Yang kedua, mereka kenapa minta diangkat secara langsung menjadi PNS tanpa tes? Karena yang kedua, kalau masalah tes itu karena mereka kadang-kadang ada yang lulus dan tidak lulus dengan alasan mereka. Yang ketiga, adalah kenapa mereka tidak mau tes, karena nanti kalau tes itu ada batasannya, waktunya, seperti yang disampaikan oleh tadi teman-teman yang terdahulu. Oleh sebab itu mereka mengusulkan adalah bagaimana secara langsung diangkat. Saya merasa prihatin karena saya juga pernah mengalami sebagai guru honorer, juga merasakan bagaimana suasana kebatinan mereka. Ada di daerah itu yang hanya gajinya 150-200 ribu. Sementara UMR kita hari ini paling rendah berapa? Tidak ada yang di bawah 2 juta rupiah. Nah, ini menjadi PR kita bagaimana memperjuangkan dengan sebaik-baiknya, dan saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi bahwa guru GTK HNK itu yang plus 35 itu diangkat ya menjadi PNS tanpa tes. Itu yang pertama. Yang kedua, yang berbicara masalah tadi adalah bagaimana yang kita punya kuota 1 juta orang, baru terisi, bukan terisi, baru terdaftar seperti yang
sampaikan Ibu Ledia tadi, kurang lebih 550.000. Sementara masih ada tersisa 450.000. Yang 550.000 juga belum tentu semuanya lulus. Nah, itu saya berharap itu harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Jadi pengusulan daerah itu disesuaikan dengan kebutuhan. Pertama, kebutuhan jumlah yang diperlukan untuk semua tingkatan. Dari mulai SD, SMP, SMK, kemudian SMA dan sederajat. Yang kedua, bidang studi yang dibutuhkan. Jangan sampai terjadi menumpuk satu bidang studi sementara di bidang studi yang lain kok mengalami kekosongan. Nah, ini menjadi acuan di dalam rangka pengangkatan P3K. Jadi jangan sampai ketika maaf karena memang ada kedekatan, karena memang saudara dan seterusnya, daerah mengusulkan orang-orang yang memang kebanyakan mereka memiliki profesi yang sama, sehingga akan kelebihan seperti itu. Kemudian yang seterusnya, mengenai guru-guru PNS yang selama ini diberi beban mengajar 24 jam di sekolah, sehingga ini banyak guru-guru honorer yang tersingkirkan untuk mencari sekolah-sekolah lain, baik apa di negeri maupun di swasta, mereka sudah tidak ada tempat, sehingga mereka menjadi nganggur. Terlebih-lebih sekarang dalam situasi COVID-19 ini. Oleh sebab itu, sekali lagi, pimpinan Pak Dede, ini menjadi PR yang sangat penting buat kita semua di dalam kerangka bagaimana kita mengupayakan, mengikhtiarkan, bagaimana keluh kesah guru-guru yang selama ini menjadi garda terdepan di dalam proses pendidikan bangsa dan mencerdaskan kehidupan bangsa, apalagi kita punya ke depan harapan 15 tahun ke depan itu menjadi negara yang cukup disegani, memiliki daya saing dan seterusnya, itu betul-betul menjadi perhatian. Kita tidak perlu menjadi sekaligus, mereka tidak menginginkan sekaligus, tetapi bertahap. Misalnya guru honorer yang 35 plus itu tidak menginginkan semuanya sekaligus diangkat menjadi PNS, tapi bertahap. Yang penting ada kepastian. Ada kepastian kapan mereka diangkat, berapa dulu yang diangkat, untuk jenjang pendidikan seperti apa, gitu dan seterusnya. Itu saja untuk sementara yang ingin saya sampaikan. Nanti dari Kapoksi nanti akan lebih panjang. Terima kasih Pak Dede. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.